Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan membahas soal P3K seleksi CPNS khusus formasi administrator database kependudukan dengan materi kompetensi teknis bagian pertama. Sebagaimana banyak sekali soal-soal dari administrator database kependudukan ini yang di-request, yang dipesan oleh kawan-kawan semuanya. Semoga nantinya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita menghadapi ujian P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal yang pertama. Perpres 96 tahun 2018 adalah berisi tentang A. Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, B. Persyaratan pendaftaran penduduk, C. Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, D. Persyaratan dan tata cara Dafduk Capil. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Berdasarkan Perpres nomor 96 tahun 2018, yaitu berisi tentang persyaratan pendaftaran, persyaratan dan tata cara Dafduk Capil. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Yang bukan termasuk dokumen kependudukan di bawah ini adalah A. Biodata penduduk, B. Surat keterangan data perekaman, C. Keterangan domisili, D. Kartu tanda penduduk elektronik. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Yang bukan termasuk dokumen kependudukan di bawah ini adalah keterangan domisili. Jawaban yang tepat adalah C. Kita masuk soal yang berikutnya. Penduduk adalah, pengertian penduduk adalah A. WNI dan orang asing yang tinggal di Indonesia, B. Orang asing yang tinggal di Indonesia, C. Warga negara Indonesia, D. Warga negara Indonesia dan orang asing. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang dinamakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini yang termasuk ke dalam pelayanan pendaftaran penduduk adalah A. Akte kelahiran, B. BAK, C. Akta kematian, D. KIA yang termasuk dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, ya, termasuk ke dalam pelayanan pendaftaran penduduk, yaitu KIA.
Soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk ke dalam pelayanan pendaftaran penduduk kecuali. Yang termasuk ke dalam pelayanan pendaftaran penduduk kecuali. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah berarti yang bukan. Berikut ini yang termasuk ke dalam pelayanan pendaftaran penduduk. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu bakat. Soal berikutnya, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan termasuk ke dalam layanan ... Ya. A. Administrasi kependudukan. B. Pencatatan sipil. C. Pendaftaran penduduk. D. Dukcapil Kemendagri. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, ya. Kita masuk soal yang berikutnya. Permendagri yang mengatur tentang tata cara penulisan nama pada dokumen kependudukan adalah Permendagri nomor A. Permendagri nomor 108 tahun 2020. B. Permendagri nomor 73 tahun 2022. C. Permendagri nomor 108 tahun 2019. D. Permendagri nomor 109 tahun 2019. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah ya, Permendagri yang mengatur tentang tata cara penulisan nama pada dokumen kependudukan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah Permendagri nomor 73 tahun 2022. Jawaban yang tepat adalah B. Kita masuk soal yang berikutnya. Berikut ini termasuk penerbitan kartu keluarga bagi penduduk warga negara Indonesia atau penduduk orang asing kecuali. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang ditanyakan berarti yang bukan. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Penerbitan KK karena diambil mantan suami atau mantan istri. Kita masuk soal yang berikutnya. Di bawah ini yang termasuk penduduk orang asing kecuali A. Penduduk orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. B. Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. C. Penduduk orang asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia. D. Penduduk orang asing yang bekerja di Indonesia, yang termasuk penduduk orang asing kecuali. Berarti yang bukan. Jawaban yang tepat adalah tentu D, ya kawan-kawan, yakni penduduk orang asing yang bekerja di Indonesia. Soal berikutnya, yang bukan syarat penerbitan KTP elektronik baru bagi penduduk WNI adalah sebagai berikut. A. Sudah kawin. B. Telah berusia 17 tahun. C. Sudah memiliki KIA. D. Sudah kawin. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah
C ya, yang bukan. Kita masuk soal yang selanjutnya. Syarat pencatatan nama sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2022 adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawaban yang tepat, syarat pencatatan nama sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022 adalah sebagai berikut kecuali. Ya, jawaban yang tepat adalah B, harus bermakna negatif. Yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Kita masuk soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan pelayanan pencatatan sipil adalah A. Penyangkalan anak, B. Pengangkatan anak, C. Pengakuan anak, D. Pengesahan anak. Ya, jawaban yang tepat, yang bukan merupakan pelayanan pencatatan sipil. Ya, jawabannya adalah penyangkalan anak. Jawaban yang tepat adalah A ya. Kita masuk soal yang berikutnya. Yang berhak menerima pelayanan pencatatan sipil adalah A. Orang asing yang memiliki KTP, B. WNI dan orang asing, C. WNI, D. orang asing. Yang berhak menerima pelayanan pencatatan sipil. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini, ya, yang berhak menerima pelayanan pencatatan sipil adalah B ya, WNI dan orang asing. Maksudnya di sini orang asing yang tinggal di Indonesia. Kita masuk soal yang berikutnya. Permendagri nomor 73 tahun 2022 adalah berisi tentang A. Pendaftaran penduduk di dokumen Adminduk, B. Dia yang telah pergi, C. Pencatatan nama pada admin induk, D. Pencatatan sipil dokumen admin induk. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C ya kawan-kawan, yaitu pencatatan nama pada admin induk. Kita masuk soal yang berikutnya. Sepasang suami istri bernama Mamat dan Markonah baru saja memiliki seorang anak laki-laki. Mereka bermaksud mendaftarkan anak tersebut ke dalam dokumen kependudukan. Mereka sangat bahagia sekali dengan kelahiran buah hati mereka. Mereka memberi nama anak mereka dengan nama Syaitonir Rajim. Bagaimana sikap OPR Dukcapil mengenai pendaftaran penduduk tersebut? A. Menerima karena sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2022. B. Menerima karena terdapat minimal 2 kata. C. Menolak karena kurang dari 60 karakter. D. Menolak karena bermakna negatif. Jawaban yang tepat dari soal ini ya namanya unik. Syaitonir Rajim ini bermakna negatif. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. Syarat pencatatan nama pada dokumen admin induk adalah A. Mudah dibaca, B. Jumlah maksimal 50 huruf, C. Minimal 2 suku kata,
D. Jumlah maksimal 30 huruf. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah syarat pencatatan nama pada dokumen admin induk. Ya, mudah dibaca. Jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Hal yang dilarang dalam pencatatan nama di dokumen kependudukan adalah A. Pencatatan nama marga atau famili. B. Memiliki makna positif. C. Terdiri dari 2 kata. D. Pencatutan gelar di akta. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah hal yang dilarang dalam pencatatan nama di dokumen kependudukan. Jawaban yang tepat adalah D, ya, pencantuman gelar di akta. Kita masuk soal yang berikutnya. Anissa Rahma lahir pada tanggal 16 Desember tahun 2017. Apakah sekarang Anissa Rahma sudah bisa memiliki Kia yang ada fotonya? Ya, jawabannya A. Belum bisa karena lahir tahun 2017. B. Belum bisa karena belum 5 tahun. C. Sudah bisa karena sudah 5 tahun. D. Sudah bisa karena bayi lahir tahun 2017. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah ya, lahir tahun 2017. Jawaban yang tepat adalah B, ya kawan-kawan. Belum bisa karena belum 5 tahun. Kita masuk soal yang berikutnya. Apakah kepanjangan simple adalah kependekan dari titik-titik? Sistem informasi manajemen pelayanan. B. Sistem informasi pelayanan. C. Sistem manajemen pelayanan. D. Sistem informasi pelayanan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah simple adalah kependekan dari sistem informasi pelayanan. Jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk soal yang berikutnya. SIAK adalah kependekan dari titik-titik. Ya, SIAK adalah kependekan dari titik-titik. Jawaban yang tepat di sini adalah SIAK adalah kependekan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya. Si Aming berdomisili secara admin induk di Kota Banjar. Dia berniat melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Dia ingin mengajukan perpindahan domisili. Maka dia setidaknya menggunakan formulir A. F103, B. F102, C. F104, D. F101. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah jawabannya adalah A, ya kawan-kawan. Yakni setidaknya dia menggunakan formulir F103. Kita masuk soal yang berikutnya. Jika pasangan baru suami istri ingin membuat kakak baru, mereka harus mengisi formulir titik-titik. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah formulir F101. Jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya. Formulir F104 adalah formulir titik-titik.
A. SPTJM kawin cerai, B. SPTJM kelahiran, C. SPTJM pasutri, D. Surat pernyataan tidak memiliki admin induk. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, ya, surat pernyataan tidak memiliki admin induk. Soal yang berikutnya, jika seseorang berniat melakukan perubahan data dalam dokumen admin induk, maka yang bersangkutan harus mengisi formulir A. F106, B. F102, C. F101, D. F201. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah berniat melakukan perubahan data dalam dokumen admin induk. Jawaban yang tepat adalah A, ya. Formulir F106. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video kali ini dapat membantu menambah wawasan serta sebagai ajang latihan belajar menghadapi soal CAT P3K nantinya. Semoga kawan-kawan yang menyimak video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti setiap proses seleksi P3K ini sampai akhir hingga akhirnya sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.